Ini adalah salah satu trik agar komunikasi tidak terhenti. Atau momen kalian jalan-jalan atau makan di satu tempat yang khas banget sama kalian. Nah, biasanya dia akan meminta foto kamu lagi ada di mana. Halo Science Seekers, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini adalah tips-tips percintaan. Saya mengambil tips dan jawabannya ini berdasarkan pertanyaan dari banyak orang yang mayoritas pertanyaannya itu-itu saja. Dan ini adalah satu pertanyaan yang pasti akan ditanyakan. Saya bukakan kartunya dan mayoritas jawabannya akan seperti ini. Nah, jawabannya akan apa? Jika ternyata kalian ini menantikan tanda-tanda dia ini kangen sama kamu atau enggak ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena terkadang mereka ini gengsi untuk ngomong sama kamu, tapi mereka sebenarnya kangen di dalam hati. Siapa yang menunggu dikangenin oleh seseorang? Pantengin di sini dan ini adalah 10 tanda-tandanya. Gengsi-gengsian waktu saling naksir ini adalah sesuatu yang wajar. Sama seperti dengan saat kita mau jual dan beli. Saat kita mau jual sesuatu atau beli sesuatu, kita akan mengukur orang ini kira-kira sanggup nggak dengan harga kita. Kalaupun mereka turun, kita nggak boleh ketahuan harga yang akan kita jaga. Tapi komunikasi ini terjadi. Dan seperti itu juga dengan percintaan. Sebelum akhirnya mereka menyatakan perasaannya masing-masing, mereka akan saling mengukur. Dan seakan-akan nggak mau terlihat kalau kita lebih naksir dibandingkan dia. Betul atau betul? Biasanya banyak orang yang menunjukkan ini tidak lewat kata-kata, tapi dari tindakan. Dan yang paling lebih mudah untuk diketahui adalah dari gestur-gestur dan tanda yang memang tidak direncanakan, tapi itu sebenarnya terlihat nyata. Yuk kita akan lihat 10 tanda dimulai dari tanda pertama. Dan ini tidak hanya untuk yang masih gebetan. Yang pacaran pun kadang-kadang pasangan kalian juga merasa gengsi sama kalian. Atau mungkin yang suami istri juga bisa seperti itu. Yang pertama adalah sering menelpon. Ini dikit-dikit nelpon. Pagi, siang, sore, malam. Nelpon. Ini sesederhana kalau dia nggak bisa ketemu sama kamu, paling nggak dia bisa dengerin suara kamu, bisa tahu keadaanmu. Padahal yang dibahas ini mungkin nggak sesuatu yang ada hubungannya sama kamu. Bisa jadi ngobrolin tentang sesuatu yang dia pasti akan berusaha ini nggak ada hubungannya sama kamu. Padahal kamu pasti akan tahu dia sebenarnya pengen denger suara kamu. Yang kedua adalah text bomb, atau dia banyak mengirimkan pesan buat kamu. Dari yang penting sampai yang random. Ini semata-mata dia ini ingin terus berbicara dan ngobrol sama kamu. Ini adalah salah satu trik agar komunikasi tidak terhenti, sehingga kamu itu terus akan ingat sama si dia. Kalau kamu nggak ngechat dia duluan, dia pasti akan ngechat kamu, ngasih tahu keadaannya, dia lagi di mana atau seperti apa aktivitasnya, yang padahal kamu mungkin nggak nanyain itu juga. Dan bukan hanya kecepatan sering mengirim pesan, tapi kecepatan dia membalas pesan atau membalas chat kamu itu mungkin akan secepat atau mengalahkan kecepatan cahaya, karena dia merasa nggak pengen obrolan yang asik ini terganggu atau terputus gara-gara dia nggak segera membalas chat dari kamu. Dan jadi lebih sensitif kalau dua yang di atas tadi itu kamu telat membalas atau telepon nggak diangkat. Yang biasanya dia santai, ujuk-ujuk dia ini jadi ngambek. Dan ini semua terjadi karena kamu ini telat atau lelet membalasnya. Dan itu sudah dipastikan dia ini kangen berat sama kamu, pengen merasa terhubung sama kamu. Dan itu dilakukan untuk mengobati rasa kangennya. Nah, alih-alih terhubung, kamunya malah lemot atau lama saat dia mau message, ngechat, atau menelpon kamu. Yang keempat adalah agak mirip dengan yang kedua, tapi dia akan menunjukkan dengan cara uring-uringan. Menunjukkan kalau bad mood, ngomel-ngomel, dan jangan salah, ini bukan karena kamu, tapi dia ini hanya kangen dan pengen perhatian dari kamu. Ini adalah sebuah kode agar kamu ini lebih peka sama dia, untuk memberitahukan kalau suasana hatinya ini sedang nggak baik. Dan salah satunya karena kangen. Dan dia akan menumpahkan semuanya kepadamu dan berharap kamu akan menghiburnya. Dan kalaupun ternyata kamu nggak bisa hadir, datang untuk menenangkan, setidaknya kalau kamu ngechat, nelpon, atau video call, ini akan bisa menenangkan apa yang ada di hatinya, yaitu kangen sama kamu. Yang kelima adalah tiba-tiba membahas secara random, mengungkit atau mengingatkan tentang tempat-tempat yang paling berkesan untuk kalian berdua. Mungkin tempat seperti pertama kali di mana kalian berkenalan, atau momen kalian jalan-jalan atau makan di satu tempat yang khas banget sama kalian. Sekecil apapun itu, kalau dia membahas masalah seperti itu, sudah bisa dipastikan 1.000.000% kalau dia ini kangen sama kamu. Dia ini merindukan kebersamaan bersama dengan orang yang dikasihinya, tapi ya gengsi dan nggak mau menceritakan secara gamblang. Yang keenam adalah mencari segala cara agar bisa bersama dengan kamu. Termasuk di dalamnya adalah misalkan merencanakan liburan bersama-sama. Biasanya kalau yang cari-cari waktu untuk bisa bareng ini adalah orang yang belum jadian, karena mereka ini kayak masih belum sering dapat kesempatan untuk bersama. Ini untuk orang-orang yang masih ngegebet, masih naksir-naksiran. Dan biasanya ini alasannya dari yang masuk akal sampai yang paling absurd. Dan buat orang yang udah jalan atau menikah, ini terjadi untuk orang-orang yang LDR atau jarang punya waktu bersama. Cari-cari waktu atau merencanakan liburan dari jauh hari, ini adalah pertanda kalau dia ini kangen berat sama kamu.
dan pengen kebersamaannya ini langsung ditunjukkan atau wujud dalam bentuk action, atau ini adalah salah satu bentuk atau wujud dalam bentuk action nyata saat seseorang kangen sama kamu. Terus kalau nggak bisa ketemu harus gimana? Nah, biasanya dia akan meminta foto kamu lagi ada di mana, foto kamu lagi ngapain, mau dia ini selfie atau apapun, ini adalah foto yang terbaru yang akan mengingatkan kamu tentang keberadaan dia. Biasanya ada yang terang-terangan minta dikirim foto, atau ada yang caranya ngode, tapi yang pasti dia akan mengirimkan kepada kamu foto dia dulu, walaupun kamu nggak pernah minta. Nah, kalau mau yang lebih next level, yang ke-8 pertanda kalau dia ini kangen sama kamu adalah dia ini meminta untuk video call bareng sama kamu. Biasanya mereka akan mengarang banyak alasan, tapi yang pasti ingin melihat kehadiran kamu, ingin secara langsung melihat wujud kalian secara nyata, real time saat itu juga. Dan ini sebenarnya adalah sebuah pengganti kebersamaan untuk sementara yang akan memenuhi kekangenan yang ada di dalam dirinya. Nah, yang ke-9 adalah stalking di sosial media. Tiba-tiba notifikasimu ini dibombardir dari likes dan juga reaction dari si dia ini tadi. Mau di Instagram, Facebook, atau Twitter, ini semuanya itu di like sama dia. Bahkan foto-foto lama yang udah nggak jelas itu di kapan kalian ambilnya. Atau mungkin dia juga meninggalkan komen agar kalian tahu kalau dia ini ingat sama kamu. Dan itu semua adalah kode dari dia kalau dia sebenarnya sedang kangen berat sama kalian. Nah, yang terakhir ini juga ada di sosial media, yaitu dia ini upload story atau keadaannya dia, entah itu Instagram, Facebook, Twitter, atau apapun, isinya quotes-quotes tentang kekangenan, kesendirian, tentang perasaan yang sedang mellow atau sedang gloomy, atau share lagu-lagu sedih yang dia dapatkan dari Spotify. Nah, itu rasanya kayak pengen menggambarkan perasaannya dia saat dia terpisah dari kamu. Dan ini adalah pertanda kalau dia juga kangen sama kamu. Dan walaupun masih banyak yang lain, ini adalah 10 tanda terkuat jika ternyata dia memang kangen dengan kalian. Dan jika kalian menjumpai itu, terserah apakah kalian mau meneruskan kangennya agar lebih kangen lagi, atau kalian harus segera jawab. Itu semua tergantung seperti apa pasangan dan juga gebetan yang kalian sedang dekati ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu menonton tayangan saya. Yang mau tanya apakah benar dia kangen atau tidak tapi menggunakan kartu-kartu saya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.